guys, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan like. Hai guys, hari ini aku mau ceritain atau tips-tips cara buat hemat ke Karimun Jawa biar nggak banyak keluar uang. Kenalin, aku Ayu Kusmaningrum. Ya, aku mau lanjutin yang tadi ya. Aku mau kasih tips-tips biar murah ke Karimun Jawa. Oh ya, dimulai dari aku berangkat ya. Itu dari Solo udah dari tahun kemarin. Dari Solo jam 11 malam sampai Jepara jam 2 pagi. Pas di situ dia sampai pelabuhan Jepara. Pas sampai pelabuhan Jepara udah banyak banget tuh yang datang di situ. Ternyata yang dari Solo juga ada, dari Salatiga, dari Semarang, ada juga bule, banyak sekali bule di situ. Udah pada nungguin tuh, udah jam 3. Terus kita tanya-tanya sama teman-teman yang di situ sih, yang baru kenal juga, mau kenalan juga. Ternyata mereka itu udah dibeliin tiketnya sama jasa trip yang dia pakai. Lah pas di situ saya sama teman-teman, saya berempat di situ mau berangkat ke Karimun. Kita nggak pakai jasa trip. Habis itu kita dibilangin gini sama mereka, udah pakai jasa trip aja lebih murah. Nah kalau lah kita habis itu kita bingung pakai nggak ya, kalau pakai takutnya nanti gimana kalau dibohongin orang pertama kali trip juga. Habis itu mereka ngasih tahu, oh ini orangnya beneran kok, gini-gini, lihat aja di Instagramnya. Terus aku buka Instagramnya orangnya juga aku lihat, aku buka Instagramnya ini, Karimun Jawa open trip murah. Nih, aku WhatsApp lah masnya. Ternyata sebenarnya kalau mendadak gitu nggak boleh guys, tapi karena aku udah nyampe di pelabuhan Jepara, mereka mau jadi IO-nya kita. Jadi di Karimun Jawa open trip ini kita nanti udah dikasih bayarnya bayarnya aku ambil yang 3 hari 2 malam guys, itu 650. Lah habis itu kita harus DP dulu 200 kan, itu untuk PP naik kapal dari pelabuhan Jepara ke pelabuhan Karimun, pas datang sama pas pulang PP. Jadi sisanya nanti bayar di Pulau Karimunnya. Situ kita telepon masnya tuh datang lama, jadi kita panik, jam 5-an baru datang, padahal pembukaan beli tiket jam 6 dan disitu antrian udah banyak banget. Kata masnya gini, jangan beli dulu deh, nanti yang beliin dari pihaknya IO situ. Lah habis itu kita nunggu masnya, jam 5 datang. Habis itu kita didata berempat gini udah dibeliin tiket lah sama dia. Habis itu kita ternyata bareng sama orang Jogja. Kita jadi kenalan deh mereka bertiga. Ternyata udah sampai di Pulau Karimun. Oh ya, kita berangkat dari Karimun jam 7 kapal. Kita naik kapal Siginjai. Kalau nggak salah harga kapalnya 80.000 berapa gitu. Udah lupa. Nah, itu kan soalnya udah tahun kemarin guys. Terus naik kapal situ 5 jam. Kalau ferry yang bukan Siginjai, apa ya namanya satu lagi, itu 2 jam, tapi lebih mahal, 150-an. Kita pakai yang Siginjai, yang ferry Siginjai 5 jam. Bener-bener di situ aku muntah 7 kali. Aku mabuk lagi. Itu udah pakai minyak kayu putih, udah pakai basuh gitu-gitu, udah tunggu 5 jam, akhirnya sampai di pelabuhan Karimun. Bener-bener aku senang banget. Wow, aku lihat pemandangannya indah banget. Hai guys, balik lagi. Kalau udah sampai di Pulau Karimun pasti udah seneng banget guys, soalnya pemandangannya indah banget. Terus ya, kita udah sampai di Pulau Karimun itu pukul 12 siang, karena berangkatnya tadi kan jam 7, perjalanan 5 jam, jadi sampai di Pulau Karimun tuh jam 12 siang. Pas nyampe situ
kita langsung disuruh sama jasa tripnya itu ke homestay. Kita juga dijemput pakai mobil. Tips pertama dari aku berarti satu, kita harus pakai jasa trip, karena jasa trip itu mencangkup semua, termasuk pembayaran kapal pulang pergi dari Jepara ke Pulau Karimun, terus Pulau Karimun ke Jepara lagi, sama antar jemput kita kalau udah sampai di Pulau Karimun. Jadi sama transportasi kalau kita destination ke pulau-pulau di dekat Pulau Karimun, sama dapat makan siang di homestay, sama bisa foto water sama underwater sama masnya. Udah ada tukang fotonya juga. Terus tips kedua aku, kalau sudah sampai di Pulau Karimun, kalau kayak aku 3 hari 2 malam, ada waktu istirahatnya 1 hari, aku saranin buat kalian sewa motor. Sewa motor itu 1 hari 25.000 guys. Kalau bisa dua orang, nanti patungan 12.500 12.500 biar hemat. Soalnya kalau udah sampai di situ kan kita udah nggak bisa diantar lagi sama jasa tripnya, kita bisa pakai motor sewa. Nanti bisa ke Bukit Love, dan seperti ini Bukit Love. Oh ya, pas di Bukit Love itu kan aku main di situ sama foto-foto sampai pukul jam 4 lebih sedikit guys. Habis itu jam setengah 5-an aku ke Pantai Bobi. Ke Pantai Bobi itu kita cuma 7 menitan dari tempat yang Bukit Love tadi. Bagus banget juga pantainya. Habis itu kita main-main ya seperti ini. Terus kita habis main dari Pantai Bobi itu sekitar maghrib guys. Habis itu kita kembali ke homestay. Setelah ke homestay kita mandi, sholat. Habis itu kita mau cus untuk beli makan malam. Oh ya, dari jasa trip kita cuma disediain makan pagi sama siang. Oh ya maaf, tadi aku bilang hanya siang ya. Kita dapat jatahnya makan pagi sama siang, dan malamnya kita bisa cari sendiri guys di alun-alun, karena homestay kita dekat alun-alun Karimun, cuma tinggal jalan aja. Jadi tips ketiga aku adalah kalau kita makan malam di Karimun lebih murah dan lebih deket juga, lebih baik makan di dekat alun-alun. Di situ wartegnya murah-murah dan terjangkau guys. Oh ya, di sepanjang di alun-alun itu banyak banget penjual ikan segar, ikan dibakar, ikan digoreng, semua macam-macam ikan, bahkan kepiting, udang, lobster besar banget. Wow. Selesai kita makan di alun-alun itu pukul 8 apa 9 malam gitu guys, kita kembali ke homestay. Habis itu kita tidur nyenyak karena besok pagi kita akan mulai destination pertama kita. Oke, kembali lagi ke channel aku. Oh ya, tips keempat aku yaitu kita harus membawa uang, HP, kamera, dan perlengkapan untuk, biasanya kalau perempuan sholat bawa mukena atau bawa bedak kapal lipstick biasa untuk foto. Dikasih tempat tas kecil aja guys, karena memang di jasa trip itu sudah mencakup semuanya, tapi kan kita nggak tahu di sana nanti kita pengen beli sesuatu makanan atau minuman. Emang di pulau-pulau itu ada makanan dan minuman juga guys, dan kita tinggal beli aja kalau pengen sesuatu yang lain. Terus nanti pas hari pertama destination kita akan kumpul di pintu gerbang kapal di Karimun Jawa. Di situ sudah penuh dengan kapal. Terus satu kapal itu harus muat 10 sampai 15 orang. Kalau nggak cukup, nanti biasanya jasa trip yang lainnya itu kan juga bawa penumpang-penumpang lainnya. Nanti diploting-ploting biar jumlahnya pas. Jadi satu kapal itu harus bisa sekitar 20 orang sama masnya yang bawa guys. Oh ya, nanti sebelum kita berangkat kita kumpul dulu di pintu keluarnya kapal-kapal di Karimun Jawa. Di situ banyak banget kapalnya yang buat nanti kita jalan. Oh ya, yang dicangkup oleh jasa trip juga ada pelampung. Nanti juga kita bisa foto upwater, underwater, sama kacamata ya, kacamata hati buat menyelam.
Dan destination yang pertama itu adalah di spot Nemo. Dari pelabuhan Karimun Jawa kita naik kapal sekitar 5-10 menit udah sampai guys. Habis itu kapalnya berhenti dan kita disuruh pakai kacamata nyelamnya. Di situ pas di situ guys airnya pasang. Jadi karena kedalaman fotonya sekitar 5 meter sempet takut tuh, tapi sama masnya Gap diyakinin kalau di dalam sana nanti ada banyak yang jagain. Kalau teman-teman takut nanti biasanya pas naiknya dibantuin ya, pas nanti di kedalaman 5 meternya kita juga didorong sama masnya Gap. Terus di dalam juga ada yang motorin underwater guys. Dan di situ pertamanya nggak berani awal-awal, habis itu karena airnya pasang kan terombang-ambing guys, jadinya berasa takut gitu. Habis itu lama-kelamaan yang lain kan pada berani, udah beraniin diri aja. Situ berani lepas pelampung, habis itu kita didorong sama Serget ke bawah. Ternyata Nemonya lucu banget guys, pengen banget foto terus. Habis itu jadilah foto-fotonya seperti ini. Oke guys, itu tadi destinasi pertama kita di snorkeling di spot Nemo. Untuk destinasi keduanya di part 2 ya. Dah.